Assalamualaikum, halo teman-teman. Hai, kenalin nama aku Najwa Auliadiva dari kelas 12.2 absen 18. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai soal-soal hukum Mendel 1 dari bab hereditas. Yeay! Kalau gitu, biar gak usah lama-lama, kita langsung ke soalnya yuk. Yuk, kita mengerjakan. Di sini udah ada soal nomor 1. Jadi kita baca dulu. Pada kelinci bulu hitam B besar dominan terhadap coklat B kecil. Apabila perkawinan kelinci hitam dengan coklat menghasilkan keturunan dengan fenotip hitam dan coklat, maka genotip kedua induknya adalah. Nah, berarti di sini yang ditanyain adalah genotip kedua induk. Kalau gitu kita tulis dulu yuk apa yang sudah diketahui. Di sini kita tuh udah tahu kalau misalnya kelinci yang berwarna hitam itu dilambangkan dengan B besar, sedangkan yang berwarna coklat itu dilambangkan dengan B kecil. Selanjutnya, kita tulis dahulu bahwa kelinci yang berwarna hitam disilangkan dengan kelinci berwarna coklat. Dihasilkan fenotip atau F1-nya sama dengan fenotip hitam dan coklat. Oke, kita tulis ya. Hitam dan coklat. Berarti di sini terdapat dua macam anak. Ada yang berwarna hitam sama ada yang coklat, betul? Tuh, ada dua macam. Oke. Selanjutnya, kita cari mana yang bisa kita lebih ketahui dahulu. Coba, kalau coklat itu kan berarti cuman ada B kecil, B kecil. Sedangkan apabila hitam, itu bisa B besar, B kecil, atau B besar, B besar. Betul? Nah, karena ini yang sudah pasti, kita tulis bahwa coklat itu genotipnya adalah, tulis ya sini, B kecil, di mana rumusnya adalah 2 pangkat 0, karena dia ini adalah homozigot. 2 pangkat 0 berapa? 1, betul. Sedangkan di sini lihat, ada 2 macam. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 2? 2, betul. Berarti di sini harus 2. Dimana kalau misalnya 2, harus yang heterozigot atau homozigot? Harus yang hetero, karena apabila dia hetero nih, seperti ini, berarti dia 2 pangkat 1. Dimana 2 pangkat 1 itu adalah 2. Apakah sudah benar? 2 kali 1, 2. Sudah benar kan? Berarti, yang ditanyakan tadi kan genotip dari kedua induk. Berarti berapa? B besar, B kecil disilangkan dengan B kecil, B kecil. Berarti jawabannya adalah yang B. Betul. Kita lanjut ke nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Yuk kita baca dulu. Ayam bulu hitam disilangkan dengan putih. Keturunan F1-nya 100% hitam. Bila keturunan F1 itu saling disilangkan dan didapatkan keturunan F2 ayam sebanyak 21 ayam hitam dan 7 ayam putih, tentukan pernyataan yang tidak sesuai. Oke, kita cari pernyataan yang tidak sesuai, oke? Nah, pertama kita tulis dulu. Ada ayam bulu hitam disilangkan dengan bulu putih. Nah, menghasilkan keturunan F1-nya, tulis F1-nya 100% hitam. Berarti kalau 100% hitam cuma ada satu macam doang kan ya? Berarti cuma hitam doang. Berarti satu macam. Oke, please. Selanjutnya apa? Nah, bila keturunan F1 itu saling disilangkan dan didapatkan keturunan F2. Baik. Berarti selanjutnya F2 sama dengan F1 disilangkan dengan F1 lagi. Nah, tentukan pernyataan yang tidak sesuai. Oke, selanjutnya kita lihat dulu nih. Ada putih sama ada hitam. Misalnya yang putih itu kita lambangkan dengan A kecil. Hitam itu A besar karena lebih dominan. Nah, kalau yang ini, yang berwarna putih ini kemungkinannya adalah A kecil dan A kecil kan. Sedangkan yang hitam itu bisa A besar, bisa A besar, A kecil. Nah, kalau gitu yang udah pasti kan berarti yang putih ini kan, yang A kecil, kita tulis. Berarti sini genotip sama dengan A kecil, 2 pangkat berapa? Karena ini homozigot? 2 pangkat 0, tuh. 1. Nah, selanjutnya di sini tuh dihasilkan satu macam fenotipnya. Berarti 1 kali berapa biar hasilnya 1? Dikali 1, benar. Berarti coba kalau misalnya harus 1, yang dipakai tuh homozigot atau heterozigot? Betul, yang homozigot. Coba ya, A besar. Berarti 2 pangkat 0, betul. 1, betul kan? 1 kali 1, 1. Nah, setelah itu, kita kan udah dapat nih, bahwa ada A besar disilangkan dengan A kecil. Hasilnya apa berarti? A besar turun 1, A kecil turun 1. Nah, udah selesai. Selanjutnya di sini F2-nya diminta F1 disilangkan dengan F1. Sedangkan, nih, berarti A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Oke, kita turunin ke bawah. A besar turunin, A kecil turunin.
turunin juga. Kita kali jembatan. Ini kali sini, ini dikali sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Hasilnya adalah A besar banding A besar. A kecilnya ada berapa? Ada 2 berarti ya, dibanding A kecil. Ini tuh fenotip. Nah, selanjutnya kita tentukan rasio. Boleh, rasio genotip. Rasio genotipnya ada berapa ini? Ada 1 banding 2 banding 1. Mau tentuin rasio fenotip? Boleh. Berarti yang berwarna hitam banding putih itu berarti berapa? 3 banding 1. Oke, kita udah tahu nih semuanya. Selanjutnya kita lihat ke jawabannya. Yang pertama, A. Keturunan ayam F1 yang berwarna hitam bergenotip heterozigot. Coba F1-nya apakah dia heterozigot? Betul, heterozigot. Berarti A betul. B. Rasio genotip F2 yang muncul 1 banding 2 banding 1. Coba F2-nya berapa? Rasio. Nah, 1 banding 2 banding 1. Betul juga, berarti B betul. Lanjut yang C. Keturunan ayam F2 yang berwarna putih genotipnya heterozigot. Coba F2 yang berwarna putih. Yang berwarna putih berarti ini kan ya. Apakah dia ini heterozigot? Salah, dia ini adalah homozigot. Berarti yang C ini yang salah. Berarti yang dipilih yang C. Kan masih belum yakin, mau cobain yang D. Yang D-nya 75% dari ayam pada F2 berwarna hitam. Coba berwarna hitam yang F2. Yang warna hitam apa aja? Yang ini sama yang ini kan? Berarti ada berapa? 2 tambah 1? 3, betul. Berarti 3 per jumlah semuanya 4 dikali 100%. 75%, berarti betul yang D. Selanjutnya yang E, keturunan ayam F2 yang berwarna hitam, heterozigotnya 50%. Coba F2 yang berwarna hitam, tapi heterozigot. Berarti yang cuma ini doang ya? Nah, berarti berapa? 2 per 4 kali 100%. Tuh. Berarti berapa? 50%. Berarti betul juga ya yang E. Berarti jawabannya betul yang C, karena ditanyakan yang tidak sesuai. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu yuk. Dari individu dengan genotif P besar P kecil, Q besar Q kecil, R besar T kecil T kecil, dapat menghasilkan macam gamet. Oh, berarti ada berapa gamet gitu. Ada berapa macam gamet katanya. Oke, kalau gitu kita tulis dulu. Kita tulis ulang ya di sini. P besar P kecil, Q besar Q kecil, lalu R besar, dan T kecil. Nah, kita lihat apakah ini hetero atau homozigot. Heterozigot berarti 2 pangkat 1. Ini juga heterozigot 2 pangkat 1. Yang ini homozigot 2 pangkat 0. Betul, yang ini? Ya, betul, karena dia ini homozigot jadi 2 pangkat 0. Selanjutnya, kita buat di sini. P-nya itu 2 pangkat 1, berarti tulis 2 kali P dan P. Nah, habis itu ada Q besar, Q kecil. Tulis 2 bercabang. Yang ini juga tulis. Selanjutnya R. Oh, 1 aja karena dia ini homozigot. Tulis R besar. Yang ini tulis juga sama R besar. Selanjutnya yang ini, oh, homozigot juga. Tulis T kecil. Terus juga T kecil. Nah, udah deh, tinggal disambung-sambungin satu-satu ya. P besar, Q besar, R besar, T kecil, P besar, Q kecil, R besar, T kecil, P kecil, Q besar, R besar, T kecil, dan P kecil, Q kecil, R besar, T kecil. Nah, di sini ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 macam gamet. Yuk, kita silang yang C. Ih, itu mah caranya lama. Kan mau cara cepet. Nih, gini cara cepetnya. Kita geser dulu. Nah, gini ya. Aku garisin ya. Sip. P besar, P kecil. Tulis ulang dulu. Nih. Kita tulis ulang. Nah, tadi ini hetero 2 pangkat 1. Ini hetero 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 0. Cari yang hetero. Yang heteronya ada berapa? Ada 1, ada 2. Oke, berarti ada 2 yang heteronya. Betul? Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, gitu. Itu cara cepatnya. Berarti kalau mau cara cepat, itu cari aja yang heteronya tuh ada berapa. Baru nanti jadi 2 pangkat berapa jumlah heteronya. Gitu, gampang kan? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya.
sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Baca dulu seperti biasa. Bila terdapat individu dengan genotip A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil, maka sesuai dengan hukum Mendel 1 dan 2 akan membentuk gamet berikut ini kecuali berarti yang salah. Nah, ini caranya sama kayak tadi, gampang banget guys. Yuk, tulis dulu, tulis ulang. A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil. Ini heterozigot, oh 2 pangkat 1. Ini homozigot, 2 pangkat 0. Ini heterozigot, 2 pangkat 1. Selanjutnya tulis, oh ada heterozigot, berarti tulis dua-duanya A besar sama A kecil. Siap, lanjut. Oh ternyata dia ini homozigot, berarti tulisnya cuma satu aja. Ini juga tulis cuma satu aja, B besar aja. Oh ternyata kita ketemu heterozigot lagi, berarti bercabang lagi jadi 2. Ini ada C besar, sama ini ada C kecil. Lalu ini juga sama, ini ada C besar, sama ini ada C kecil. Oke, tinggal digabungin aja. A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil. Oh, salah. A kecil, B besar, C besar, dan yang terakhir A kecil, B besar, C kecil. Oke, kita cari yang salah. Nih, cara cepatnya di sini. Oh, B-nya besar semua, berarti yang kecil, berarti yang salah kan? Coba cari. Oh, ternyata yang C ini B-nya kecil, guys. Berarti dia salah. Tinggal kita pilih. Gampang banget kan? Hai. Jadi gimana tadi soal hukum Mendel satunya? Pada bisa kan? Gampang kan? Nah, kalau gitu kita lanjut yuk ke hukum Mendel 2. Let's go. Nah, kita ke soal nomor 1. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat. Oke, bulatnya ini adalah B besar. Biji keriput, keriputnya itu adalah B kecil. Lalu ada tinggi, tingginya itu adalah R besar. Dan pendek, pendek itu adalah R kecil. Oke guys. Selanjutnya, tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot. Berarti bulatnya heterozigot, B besar B kecil, R besar R kecil. Disilangkan dengan ercis biji bulat, bulat kecil karena heterozigot, dan batang pendek R kecil R kecil. Oke, menghasilkan keturunan yang bersifat biji bulat batang pendek. Oke, berarti bulat batangnya pendek. Ini ada berapa persen sih gitu kan? Oke, kalau gitu kita langsung cari gametnya. Ini ada berapa gametnya? Cari gamet. Ini 2 pangkat berapa? 2, berarti ada 4 karena dia hetero. Yang ini ada 2 pangkat 1 ya, karena heteronya ada 1. 2 berarti. Nah, kita tulis apa aja ini? Ada B besar, R besar, kali ke sini, ini kali ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. B kecil, B besar, R kecil, B kecil, R besar, dan B kecil, R kecil. Lanjut, yang ini ada B besar, R kecil, ada B kecil, R kecil. Nah, selanjutnya kita kali. Seperti ini. Nah, agak pusing ya gambarnya, tapi nggak apa, yuk kita pelan-pelan. Oke, kita cari di sini ada B besar sama ada R kecil. Oke, ini ke sini nggak bisa, ini ke sini juga nggak bisa, ini ke sini, wah bisa, berarti benar B-nya juga besar. Ini ke sini juga bisa, ini ke sini nggak bisa, ini ke sini juga nggak bisa, ini ke sini bisa, tapi ini ke sini nggak bisa karena B-nya harus ada yang besar salah satunya. Berarti sini ada jumlahnya ada berapa? Ada 3. Nah, terus cara tahu jumlah keseluruhan gametnya gimana? Gini caranya. Ini ada berapa gamet? Ada 4. Yang ini ada berapa? Ada 2. Dikalikan 4 dikali 2 sama dengan 8 gamet. Oke. Lanjut, berarti di sini untuk mendapatkan ini sama dengan 3 per jumlah semuanya 8 dikali 100%. Coba berapa ya? 37,5%. Sip, apakah ada jawabannya? Wah, ada nih guys yang C. Gampang banget. Lanjut. Sekarang kita ke nomor 2. Baca dulu ya soalnya. Ada tikus gen K berbulu coklat. Oke, langsung tulis ya. Coklat itu K besar katanya. Lalu ada K kecil itu putih. Lalu ada P besar itu pendek katanya. Dan ada P kecil itu panjang. Oke, nah udah ditulis semua. Kita langsung ke berikutnya. Tikus coklat berekor pendek. Coklat berekor pendek heterozigot. K besar, K kecil, P besar, P kecil karena heterozigot disilangkan dengan sesamanya. Oke.
Nah, ini menghasilkan berapa gamet? Kan yang ini ada 4, ini juga ada 4 karena 2 pangkat 2, ini juga 2 pangkat 2. Berarti K besar, P besar, K besar, P kecil, K kecil, P besar, K kecil, kecil, sama. Nah, selanjutnya kita masukin ke tabel ini. Nah, ini dia. Coba kita hitung ya. Kita hitung K besar, P besar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Lalu K besar, P kecil, P kecil. 1, 2, mana lagi? Oh, ini 3. Lewat. Terus K kecil, P besar. 1, 2, 3 juga. Lalu ini 1. Nah, ini dia rasio fenotip. Terus kita lihat ke jawaban. Nih, berarti kalau K besar, P besar itu apa? Berarti ini coklat pendek. Ini coklat ya panjang. Ini putih pendek. Oke. Putih panjang. Oke. Kita lihat coklat pendek, coklat panjang banding putih pendek banding putih panjang itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berarti jawabannya yang C, guys. Kalau kalian mau cepat, kalian tinggal hafalin aja. Ini tuh 9 3 3 1 untuk apabila yang disilangkan itu sama heterozigot sama heterozigot. Oke, jadi kan nggak perlu ngitung-ngitung susah atau berlama-lama di ngitung tabel ini. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita sekarang ke soal nomor 3. Baca dulu. Pada RCIS bunga di ketiak atau aksial A. Oke, langsung tulis. Katanya aksial itu disimbolkan dengan A besar katanya. Dan bunga di ujung itu A kecil. Oke, tulis ujung A kecil. Batang tinggi katanya. Kalau tinggi berarti situ T besar. Dan pendek. Wah, ini kayaknya salah penulisan. Seharusnya T kecil. Ini seharusnya T ya. Oke, lalu bila RCIS batang tinggi bunga di ketiak katanya. Berarti ini parental. Batang tinggi bunga di ketiak berarti tinggi T berarti kan. Tapi nggak tahu sama apa pasangannya. Strip dulu. Bunga di ketiak berarti A ya. A besar, tapi nggak tahu sama apa. Strip dulu, nggak apa-apa. Disilangkan sama apa katanya? Pendek bunga di ujung. Oh, pendek bunga di ujung mah tuh udah tahu dua-duanya ya. Berarti kan A, T, T. Atau dibalik maaf. Biar sama. T, A gitu. Nah, selanjutnya menghasilkan keturunan 1/4 tinggi ketiak, di ujungnya 1/4 juga, pendeknya 1/4. Nah, 1/4 itu apa sih? Nih, gini guys. 1/4 itu artinya berarti yang ini tuh jumlah gamet. Nah, betul, jumlah anak atau lah ya, jumlah anak. Berarti kalau kayak gitu kan di F1-nya tuh ada berapa anak tadi? Ada 4 macam. Nah, apa nih yang udah dikasih tahu? Nah, yang udah dikasih tahu tuh ini T kecil, A kecil. Apakah ada heterozigot di sini? Tidak ada. Berarti 2 pangkat 0 yaitu 1. Nah, 1 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti harus 2 kan? Harus 4 maksudnya. Kalau gitu berarti dua-duanya harus heterozigot. Kenapa? Nih, coba. T besar, T kecil, A besar, A kecil. Ya, karena ini 2 pangkat 2, 4 kali 1, 4 macam. Nah, kalau begitu udah tahu dong. Yang ditanyakan genotif parental katanya. Oke, kita tulis di sini. Seharusnya ini ada di sini ya. Kita tarik sini biar lebih jelas. Wah. Nah, di sini T besar, T kecil, A besar, A kecil disilangkan dengan T kecil, A kecil. Yang mana jawabannya, teman-teman? Yang E. Benar banget, yang E. Oke, gampang banget kan? Kalau gitu, kita lanjut. Akhirnya kita sampai pada soal yang terakhir, teman-teman, pada hukum Mendel 2. Kalau gitu, yuk kita baca. Diketahui gen M memberi warna bunga merah dan gen M kecil memberi warna putih. Seperti biasa, kita langsung tulis. Di mana warna merah itu M besar, oke. Dan warna putih M kecil, oke. Lalu P besar itu lebar katanya, oke, lebar berarti P besar. Dan P kecil itu sempit, oke. Sempit itu P kecil. Selesai, 1. Sifat warna merah dan daun
lebar adalah dominan. Nih, pada persilangan M besar M kecil, P besar P kecil, kayak parental ya ini. Tulis M besar M kecil, P besar P kecil disilangkan dengan sesamanya. Berarti ini M besar M kecil dikali P besar P kecil lagi. Nah, setelah itu di sini dihasilkan 640 batang tanaman baru katanya. Oke, berarti dia tuh menghasilkan 640 batang. Sip. Nah, apakah kita perlu mengalihkan ini? Nah, ingat teman-teman, ini tuh adalah heterozigot dikalikan dengan heterozigot lagi. Nih, nah tadi kan kita sudah mengerjakan pada tabel. Nih, seperti ini. Jadi, kita nggak perlu lagi ngajain lagi. Yang penting kita udah tahu kan caranya seperti ini. Tapi untuk cara cepatnya, kita langsung tulis aja. Karena heterozigot jika disilangkan dengan heterozigot lagi, maka akan selalu dan pasti menghasilkan sifat seperti ini. M besar strip, P besar strip, itu sama dengan 9. Lalu ada M besar strip, P kecil, itu menghasilkan 3. Dan M kecil, strip, P besar, strip, ini menghasilkan 3. Dan yang terakhir ada M kecil, P kecil, ini 1. Nah, di sini tuh yang ditanyain apa sih? Kemungkinan turunan yang berbunga merah daun lebar. Katanya, merah, berarti merah, strip, daunnya lebar. Oh, yang ditanya tuh ininya berapa katanya. Berarti yang mana tuh? Yang ini kan? Nih, ini kan? Nah, sebelum itu, kita jumlah dulu guys. Ini ada berapa sih? 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 1, 16 jumlahnya. Karena yang tanyanya ini, berarti, yuk kita tulis 9 per, ada jumlahnya ada berapa? Ada 16. Pintar, dikali 640 ya. Karena sini udah tahu 640, karena menghasilkan 640 batang. Coba berapa hasilnya? 360 batang. Oke deh. Apakah ada jawabannya? Wow, betul sekali ada ya jawabannya yang D. Nah, begitu guys. Akhirnya kita selesai juga. Gampang kan? Nih, soal keempat sudah selesai. Nah, itu dia adalah beberapa contoh dari soal hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sepertinya itu sudah cukup. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan. Jadi, saya Najwa Aulia Diva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!